Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 934. Jika memungkinkan, saya sarankan untuk mengubah keuntungan Bob menjadi uang tunai. Itu masih layak bahkan jika itu sedikit kurang. Ya, ini adalah jebakan besar, tapi penting juga untuk dicatat siapa yang akan masuk ke dalamnya. Menurut pendapat Jasper, jika Zachary masuk ke dalamnya, maka ini akan menjadi jebakan. Jika Bob dan yang lainnya masuk ke dalamnya, maka ini akan menjadi kabar baik. Zachary terkejut dengan hal-hal yang dikatakan Jasper. Dia merenung sejenak, tidak punya niat untuk bertanya pada Jasper siapa temannya. Setiap orang akan memiliki saluran mereka sendiri sekarang dan menanyakannya jelas merupakan langkah yang tidak bijaksana untuk dilakukan tidak peduli seberapa dekat mereka. Karena itu, Zachary tidak bertanya tetapi malah mulai mempertimbangkan hal ini. Ini menyelamatkan Jasper dari mencari alasan. Tentu saja, dia tidak punya teman yang menerima kabar dari Filopo. Yang dia miliki hanyalah ingatannya sebelum reinkarnasi. Namun, ini adalah rahasia terdalam Jasper, rahasia yang tidak boleh dia bagikan kepada siapapun. Baik, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Jika ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Jasper menghela napas lega setelah mendengar apa yang dikatakan Zachary. Dari bagaimana Zachary bersikap, dia tahu bahwa Zachary menganggap serius kata-katanya. Dilihat dari kemampuan Laus, setiap kali mereka melihat sesuatu yang salah dan mulai menyelidiki, jarang ada hal yang luput dari perhatian. Sementara Jasper dan Zachary berbicara di lingkungan, di suatu tempat di bagian kota Nouritus yang dijaga ketat. Sebuah mobil diparkir di pintu, dan seorang pria jangkung dan kokoh berdiri di sampingnya. Dia terus melihat ke gerbang yang terkunci seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Segera, ada suara logam berdentang dan pintu terbuka dengan derit. Seorang pemuda babak belur terhuyung-huyung di luar. Itu adalah Conrad. Ketika dia melihat betapa sedih dan tidak berjiwanya Conrad, pria paruhbaya yang tinggi dan kokoh itu sedikit mengernyit. Dia menghentikan Conrad dari mencoba berbicara, berkata, "Ayo pergi. Kami akan berbicara ketika kami kembali." Conrad mengangguk dan naik ke mobil bersama ayahnya, Stephen. Mesin mobil menyala dan mulai melaju dengan mantap di jalan. Hampir tidak ada getaran yang bisa dirasakan. Meski begitu, hati Conrad bergejolak seperti ombak. Dia merasa menyesal atas kesalahannya, kasihan pada ayahnya, dan kebencian pada Jasper. "Aku sudah menyelesaikan masalah ini untukmu, membayar harga, dan membuat beberapa janji. Tidak ada yang akan menanyakan apapun tentang pinjaman itu lagi," kata Stephen kepada Conrad, suaranya yang tenang terdengar di dalam mobil. Conrad mengepalkan tangannya perlahan, berkata dengan enggan, "Ini rencana Jasper, ayah. Dia berkolusi dengan orang-orang itu untuk membuatku. Perhatikan apa yang kamu katakan." Stephen mendesis, menatap Conrad dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu apa yang bisa kamu katakan dan apa yang..." Bab 935. Tidak bisa kamu katakan. Menurutmu siapa Jasper? Apakah Anda tidak tahu dari mana Anda baru saja keluar? Bagaimana mungkin mereka berkolusi dengan Jasper? Bagaimana mereka bisa menangkapmu jika kamu tidak meninggalkan jejak? Semuanya dilakukan menurut hukum. Kaulah yang bingung di sini. Menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, Conrad menghela nafas dalam-dalam dan bersandar di kursi mobil yang lembut dengan mata tertutup. Dia bergumam pelan, "Aku mengatakan hal yang salah. Maafkan saya. Kau adalah anakku. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku." Stephen juga menghela nafas. "Saya pikir Anda cukup dewasa untuk masuk dan menangani bisnis keluarga untuk saya, tetapi sekarang tampaknya Anda masih sedikit terlalu berpengalaman. Kau terlalu terobsesi saat berurusan dengan Jasper." Conrad membuka matanya dan bertanya, "Apa maksudmu?"
Apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak boleh melawannya, Ayah? Stephen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Pikirkan tentang itu. Apakah Anda akan memiliki konflik dengan Jasper jika orang-orang dari Harbor City tidak membujuk Anda untuk membentuk sekutu dengan mereka untuk beberapa keuntungan? Anda tidak akan memilikinya." Sekarang, keluarga Lancaster dan Langdon telah pergi, meninggalkan kekacauan ini. Mereka telah kembali ke Harbor City sementara Anda terus menderita kekalahan telak berulang kali. Bisakah Anda menghitung kerugian yang Anda derita? Setelah mendengar apa yang dikatakan Stephen, Conrad berkata dengan enggan, "Aku tidak bisa kalah dari Jasper. Itu sebabnya aku bilang kamu terobsesi." Stephen menggelengkan kepalanya, tampak lebih kecewa. "Anda harus tahu bahwa keluarga Monty melakukan bisnis. Kami pengusaha dan begitu juga Jasper. Tabu terbesar di bidang bisnis adalah membiarkan emosi memengaruhi keputusan Anda. Ketika Anda akhirnya bisa berbicara dan tertawa dengan Jasper, bahkan mungkin duduk dan mendiskusikan kemitraan bisnis dengannya, saat itulah Anda benar-benar matang." Conrad berkata dengan marah, "Tidak mungkin. Aku akan menginjak-injak Jasper ke tanah. Saya tidak mengatakan bahwa Anda salah untuk berpikir seperti itu. Tidak ada teman mutlak atau musuh mutlak dalam bidang bisnis. Dimanapun keuntungan terlibat, kemitraan dan musuh dapat dibentuk. Anda, bagaimanapun, telah gagal dalam hal ini. Jika saat ini ada kemitraan yang dapat Anda dan Jasper lakukan bersama yang berpotensi memberi Anda banyak manfaat, maka dari pemahaman saya tentang karakter Anda lebih baik menyerah pada manfaat itu daripada membiarkan Jasper memilikinya, kan?" Setelah mendengar pertanyaan itu, Conrad membuka mulutnya untuk membalas tetapi akhirnya menjawab dengan sedih, "Ya." Pikiran terdalam Conrad akan selalu terungkap di depan ayahnya. Kata-kata ayahnya persis seperti pikirannya dan juga apa yang akan dia lakukan. "Itulah kenapa aku bilang kamu belum dewasa. Ingat apa yang Jasper lakukan terakhir kali ketika Anda mendekatinya dengan kemitraan palsu. Dia hanya mencurigai motif Anda tetapi tidak menolak kemitraan Anda. Sebaliknya, dia pergi dan menyelidiki masalah ini. Jika ternyata asli, dia tidak akan menolak. Inilah kenapa kamu berkali-kali kalah dari Jasper. Kamu tidak lebih buruk dari Jasper, kamu baru saja dilahirkan di keluarga yang salah." Conrad berkata dengan jijik, "Apa maksudmu dengan itu, Ayah? Aku anakmu. Jasper tidak lain adalah seorang lelaki miskin yang lahir dari keluarga petani biasa, namun Anda mengatakan bahwa saya dilahirkan di keluarga yang salah." Stephen menggelengkan kepalanya. "Kamu adalah anakku, maka semuanya berjalan lancar untukmu. Anda tumbuh dengan memiliki semua yang Anda inginkan. Meskipun Anda bekerja keras tidak seperti anak-anak hedonis lainnya dari keluarga kaya, Anda tidak perlu menggiling dan jarang dirobohkan oleh masyarakat. Ini semua hal yang keluarga Monty tidak bisa tawarkan padamu. Lihat Jasper. Dia dibesarkan di lingkungan di mana dia dikelilingi oleh orang-orang jahat. Jika dia ingin bangkit, maka dia perlu memahami niat setiap orang yang datang mengetuk pintunya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Itu karena kamu tahu bahwa orang-orang itu tidak akan menyakitimu atau membohongimu, maka kamu sudah terbiasa dipuji dan dicap jenius yang hanya muncul sekali setiap 50 tahun. Ini semua belenggu Anda. Mungkin biasanya tidak begitu terlihat, tapi begitu kamu menghadapi seseorang seperti Bab 936. Jasper, dia akan menjadi kutukanmu dan kamu akan menderita kekalahan telak. Kata-kata Stephen membuat Conrad terdiam. Dia telah mendengar hal serupa dari Jasper. Mendengar kata-kata yang sama dari mulut anggota keluarga terdekat dan musuhnya, dia mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar salahnya. Conrad memandang keluar jendela mobil dengan linglung, tampak seolah-olah pikiran, tubuh, dan jiwanya telah tersedot keluar darinya. Bahkan matanya sudah redup. Pada saat ini, tangan lebar diletakkan di bahunya, diikuti oleh suara lembut Stephen. "Conrad, kalah sama sekali tidak menakutkan.
Tidak ada yang bisa menang selamanya. Namun, Anda perlu tahu mengapa Anda kalah dan memperbaiki diri. Jadikan diri Anda lebih kuat dan kembalilah untuk menemukan kemuliaan yang menjadi milik Anda. Inilah yang saya harap Anda akan lakukan. Mendengarkan kata-kata penyemangat ayahnya yang lembut, Konrad merasakan tenggorokannya tercekat dan tercekat, tapi aku sangat kehilangan berkali-kali berturut-turut. Kali ini saja saya telah kehilangan 2 miliar dan sekarang kami mengalami kesulitan keuangan semua karena saya. Ini semua hal sepele. Stephen menepuk bahu Konrad dan berkata dengan suara lembut, aku akan menyelesaikan masalah ini, tapi mulai sekarang, kamu harus berkonsentrasi penuh untuk melatih dirimu sendiri. Mengalahkan Jasper bukanlah hal yang seharusnya kau pikirkan sekarang. Sebaliknya, Anda harus memikirkan cara mempersenjatai diri. Kamu tidak harus pergi bekerja mulai besok dan seterusnya. Saya akan menangani urusan perusahaan dan memberikan peran itu kembali kepada Anda setelah Anda dapat berdiri kembali. Maafkan aku, Ayah. Sudah kubilang, kau anakku. Kamu tidak perlu meminta maaf. Meski berbahaya, cedera Henry hanyalah cedera dangkal. Hanya dalam 2 hari, bocah ini sudah melompat-lompat, mengejar Jasper untuk menanyakan hadiah besar itu. Aku mengambil pisau untukmu. Anda tidak akan begitu tercela untuk berbohong kepada saya, kan? Di bangsal yang terang benderang, Henry melebarkan matanya dan menatap Jasper, tampak sangat waspada. Jasper berkata dengan malas, mengapa aku harus berbohong padamu? Jika saya mengatakan ada hadiah untuk Anda, maka akan ada hadiah. Namun, ini belum waktunya. Ketika Anda sudah pulih dari cedera Anda, maka sudah waktunya. Henry melambaikan tangannya dan berkata, saya sudah pulih sejak lama. Jika bukan karena para dokter bodoh itu, aku pasti sudah lama dipulangkan. Mereka melakukannya untuk kebaikanmu sendiri dan kamu menyebut mereka bodoh. Orang sepertimu pantas dilempar ke pinggir jalan. Tidak ada yang akan mengganggumu di sana, kata Jasper dengan galak. Henry bersandar di ranjang rumah sakit, menyilangkan kakinya dengan santai, dan menggerakkan mulutnya, berkata, mereka melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Bab 937. Mereka melakukannya untuk mencari nafkah dan saya tahu itu lebih baik daripada orang lain. Apapun alasannya, Anda tetap harus mendengarkan dokter. Anda hanya akan diberhentikan ketika mereka mengizinkan Anda untuk dipulangkan. Jasper melirik Henry. Ayahmu mengambil penerbangan pagi kembali ke Harbor City hari ini. Dia sudah memberi saya tugas ini, jadi Anda tidak punya pilihan. Henry menguap dan hendak berbicara ketika telepon Jasper mulai berdering, menyela serangkaian keluhannya. Jasper melihat nomor lokal yang tidak dikenal dan memilih untuk menjawab panggilan. Halo, ini Jasper. Hei, ini Stephen. Oh, itu Tuan Tua Monty. Apa yang bisa saya bantu? Mari kita bertemu dan berbicara. Kau tidak akan menolak, kan, Jasper? Tentu. Di depan sebuah kedai kopi tanpa papan nama. Jasper mengangkat kepalanya dan menatap curiga ke tempat yang sangat sepi ini yang bahkan sedikit sepi meskipun terletak di daerah yang sibuk. Jika Stephen tidak memberitahunya tentang tempat ini, dia tidak akan tahu bahwa kedai kopi yang elegan dan tenang seperti ini ada di daerah paling ramai di Mauritius City. Siapa yang akan menjalankan bisnis tanpa menutup papan nama? Saat Jasper memikirkan apakah akan menelepon Stephen, pintu halaman berderit terbuka. Seorang pria tua dengan rambut abu-abu berjalan keluar. Pria tua itu mengenakan pakaian biasa dan memiliki wajah yang sangat baik yang bias. Membuat siapapun merasa nyaman. Dia tampak seperti kakek tetangga. Bapak, lain. Lelaki tua itu memanggil dengan suara lembut, terdengar sangat sopan. Ya, Pak Monty mengundang saya dan saya di sini untuk janji, jawab Jasper sopan. Pria tua itu tersenyum tipis. Dia melirik Jasper untuk kedua kalinya karena sikapnya yang halus, melangkah ke samping, dan mengangkat tangannya untuk membawanya ke halaman, berkata, Tuan Tua Monty telah menunggu lama.
Silakan masuk dengan saya, Tuan Lain. Silakan memimpin jalan, Tuan, kata Jasper sambil tersenyum. Orang tua itu mengangguk dan memimpin jalan dengan senyum di wajahnya. Jasper mengikutinya ke halaman. Begitu dia memasuki halaman, dia merasa seolah-olah dia telah melangkah ke dunia baru. Halaman itu dipenuhi bunga dan dinaungi pepohonan. Saat dia berjalan di sepanjang koridor yang tampak kuno, dia bisa mendengar suara aliran sungai yang jernih berdeguk di bawah kakinya. Terisolasi dari hiruk-pikuk dunia luar, mereka telah melangkah masuk dari hutan beton ke surga dengan perbukitan hijau dan sungai yang jernih. Setelah berjalan selama 2 hingga 3 menit, Jasper melihat seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh di paviliun halaman. Pria ini mengenakan pakaian kasual dan menatapnya sambil tersenyum. Pria itu tidak lain adalah Stephen Monty, tulang punggung sejati keluarga Monty dan kepala keluarga Monty sebelumnya yang membuat Dawson mendesah kagum hanya dengan menyebut namanya. Jasper Lain, Bapak, Stephen Monty. Mereka bertukar pandang sambil tersenyum dan bisa melihat jejak kekaguman di wajah mereka satu sama lain. Ayo, duduk. Stephen mempersilahkan Jasper untuk duduk. Ini adalah tempat yang saya rancang dan bangun secara pribadi. Ini adalah tempat yang tenang untuk bersantai ketika saya sibuk. Tempat ini tidak terbuka untuk umum, dan Anda dianggap sebagai orang luar pertama yang mengunjungi tempat ini. Bagaimana menurutmu? Setelah keduanya duduk, Stephen berkata kepada Jasper sambil tersenyum. Ini adalah tempat yang sangat unik, puji Jasper sambil melihat sekelilingnya. Tak heran jika yang disebut kedai kopi ini tidak memiliki papan nama. Ini adalah tempat yang pemiliknya bukan murni untuk kesenangannya sendiri. Pada topik pemborosan, generasi yang lebih tua jauh lebih baik dalam hal itu. Anak-anak kaya biasa akan membeli banyak barang mewah, villa, mobil mewah, atau kapal pesiar. Stephen, di sisi lain, membeli seluruh halaman di pusat kota. Begitu pintu utama ditutup, tempat ini langsung berubah menjadi taman mini rahasia. Stephen terkekeh dan berkata, manusia sering berjuang untuk uang, karir, dan status pada awalnya, dan ketika mereka telah mencapai tingkat pencapaian tertentu, mereka akan menggunakan apa yang mereka peroleh untuk menikmati hidup. Apa gunanya mendapatkan begitu banyak uang dan mendapatkan posisi tinggi jika tidak? Itu benar-benar bijaksana, Tuan Monty. Sentimen saya persis, kata Jasper sambil menyeringai. Pada saat itu, lelaki tua yang membawa Jasper ke Stephen kembali dengan satu set kopi. Setelah menyalakan lilin beraroma, dia mulai menyeduh kopi tanpa sepatah kata pun. Oh, cara minum kopi. Ada alasan mengapa kopi disebut sebagai cara hidup. Biji kopi membuat kopi, dan kopi akan membawamu pada kebenaran. Jasper, coba secangkir kopi ini. Saat Stephen mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba mengambil secangkir kopi dan menyerahkannya kepada Jasper. Tindakannya mengangkat mata orang tua yang sedang menyeduh kopi. Ia menatap heran ke arah Stephen, mungkin karena keheranannya tangannya yang tenang dan mantap sedikit gemetar. Dia telah bekerja dengan Stephen selama 30 tahun dan bahkan menyaksikan Conrad tumbuh. Nama belakangnya adalah Whitelock, dan bahkan Conrad memanggilnya sebagai kakek Whitelock. Dia belum pernah melihat Stephen memperlakukan orang seperti itu bahkan setelah bekerja untuknya begitu lama. Itu adalah seorang pria muda di awal 20-an juga. Jasper, bagaimanapun, tidak tahu banyak tentang cerita di dalam dan hanya berpikir bahwa Stephen terlalu merendahkan dirinya di depannya. Jasper mengambil cangkir kopi dan menyesapnya. Dia memejamkan mata sedikit, merasakan rasa kopi yang kuat dan harum mengalir di mulutnya. Dia merasa jauh lebih segar. Ini kopi yang enak. Jasper membuka matanya dan memuji. Stephen tertawa dan berkata, minumlah beberapa cangkir lagi jika itu enak. Ketika mereka selesai minum kopi, Stephen merenung sejenak sebelum berkata perlahan. Jasper, aku akan bertanggung jawab atas Monty Group mulai sekarang.
Saya mungkin membuat serangkaian penyesuaian strategis, bahkan mungkin memunculkan beberapa peluang untuk bermitra dengan JW. Biarkan saya mendapat kehormatan untuk bermitra dengan Anda ketika saatnya tiba. Jasper menatap Stefan. Dia tahu bahwa puncak pertemuan hari ini dimulai. Bagaimana dengan Conrad? Tanya Jasper. Dia terlalu lelah dan butuh istirahat yang baik. Stefan berkata kepada Jasper sambil tersenyum. Dia membuat beberapa kesalahan arah yang mengakibatkan kerugian yang luar biasa. Tidak apa-apa, meskipun ini bisa diperbaiki dan diselamatkan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membiarkan dia beristirahat sementara saya mengelola Monty Group. Jasper berkata penuh arti, saya ingin tahu bagaimana Anda berencana untuk menebus dan menyelamatkan kerugian.